Hai guys, selamat malam. Gimana kabarnya, sehat? Bersama channel Ang. Malam ini saya ingin belajar memahami dan lebih memahami, karena terkadang kita hanya tahu tapi belum paham. Kami perlu berulang-ulang untuk belajar digital online network marketing. Dan kami belajar di rumah. Mungkin kalau materi zaman dulu ya, kita harus ada di gedung, banyak yang harus kita keluarkan, fisik atau uang segala macam. Tapi belajar digital network marketing ini semakin mudah, bisa di rumah kita rileks. Siangnya kita aktivitas, kita bisa belajar lewat media sosial, atau kita bisa belajar dengan YouTube. Nanti kita sama-sama bareng belajar bagaimana sih memulai di bisnis online digital network marketing PT Keling. Karena kita harus belajar dan berguru pada orang-orang yang sudah senior, yang sudah membuktikan bahwa beliau itu berhasil. Nah, saya juga ingin mengajak Anda, apa sih bedanya multi level perusahaan Keling ini dengan perusahaan online biasa yang ada di luar sana. Nah, kami memiliki support system yang sederhana mungkin, yang mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diduplikasi. Nah, saya sebagai Ang Sudrajat ingin belajar lebih lagi, terus menerus mengulang-ulang bagaimana caranya supaya kita lebih profesional. Karena untuk menjadi profesional itu kita butuh waktu untuk mengulang-ulang. Nah, oke guys, mungkin banyak sekali informasi-informasinya, dan mengerjakan bisnis digital online network marketing ini mudah sekali. Hanya kita copy paste share. Hanya copy paste share aja kita sudah bisa mendelegasi ke mitra-mitra kita. Nah, ini lebih efektif. Oke guys, kita sama-sama belajar dengan para orang-orang hebat ini. Semoga Anda sehat, kuat, dan bahagia. Oke. Bisnis jaringan, bisnis yang besar sekali, ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu lalu Pak Raji sudah menjelaskan bahwa Datuk Raji, Presiden Direktur kita, mengatakan bahwa ada 3 strategi. Salah satunya adalah kita bangun bisnis ini. Sekarang ini kita akan fokuskan pada kelincahan bagaimana bangun perkembangan organisasi, artinya pertumbuhan aplikasi, pertumbuhan bisnis. Kita syukur alhamdulillah sekarang dengan kondisi COVID-19 ini omset kita malah naik puluhan persen. Perusahaan lain tuh 80% banyak yang tutup, bangkrut, ya. Kita bersyukur alhamdulillah. Karena apa? Ya, salah satu produk yang bisnis kesehatan, bisnis pertanian sebagainya, itu adalah bisnis yang memang malah meningkat. Bisnis yang tutup, pariwisata, itu terpukul sekali. Bisnis seperti yang terjadi seperti pengadaan seperti katakanlah umroh ya, atau travel agent sebagainya. Apalagi hari ini Bandara Jakarta sudah mulai ditutup, udah beberapa nggak bisa kemana-mana. Artinya bahkan mudik pun nggak bisa, diputar balik itu di Kerawang. Seperti itu. Jadi suasananya sudah begitu. Tapi nggak usah kecil hati, karena Anda berada di usaha yang menurut saya tepat sekali. Oke. Gesernya di situ. Dibuka tutup. Oke. Ya. 3 strategi atau rahasia sukses di bisnis ini, rahasia di bisnis digital network marketing. Ya. Karena ya teman-teman, bahwa Daniel Kruger mengatakan bahwa kalau kita punya pengetahuan yang sedikit, itu bahaya. Pengetahuan yang sedikit itu bahaya. Daniel Kruger juga mengatakan hati-hati dengan merasa ahlinya ahli, padahal awam. Ya, kita
kalau bukan keahlian kita di situ, jangan sampai kita berpendapat yang ini. Nah, jadi di bisnis digital network marketing juga kita punya guru-guru seperti Pak Santoso, seperti Pak Datuk Raji sebagainya. Itu upline-upline kita atau kata guru-guru kita. Mereka orang yang sangat paham ya. Beberapa upline Anda. Dari kita Anda tahu bahwa apa itu bisnis digital network marketing, ya kan? Kita tahu perkembangan bisnis ini bergeser di mana shifting berubah ke digital. Jadi memadukan antara dua, digital dan network marketing. Ya, digital udah bagus, ya, digital bagus, tapi dengan ditambah lagi dengan kekuatan network itu luar biasa. Ya, Robert Allen mengatakan bisnis network marketing adalah sebuah mesin yang bisa menghasilkan uang. Karena apa? Pertumbuhannya dahsyat sekali. Nah, sekarang mengapa kita perlu menekuni bisnis ini? Di saat seperti sekarang, pilihannya nggak banyak. Sebuah perusahaan yang sangat bertahan adalah salah satunya digital network marketing. Perusahaan digital, perusahaan kesehatan, perusahaan suplemen kesehatan pribadi, ya kan, itu adalah pertanian yang mensuplai, sebagainya. Itu yang dikatakan di Kompas sebagainya dikatakan adalah perusahaan yang omsetnya naik seperti sekarang. Ya, jadi kenapa Anda perlu menekuni bisnis ini? Ya, saat kondisi normal mungkin Anda punya pekerjaan, saya nggak mau lah kerjaan bangun bisnis seperti itu. Tapi seperti sekarang, pilihannya adalah sikap kita harus tentukan bahwa kenapa ketika membangun sebuah usaha, ketika membangun bisnis ini terutama, pastikan bahwa kita mengawali usaha ini dengan sikap, dengan teknik yang benar dan sikap yang benar. Saya akan mengawali dengan beberapa poin karena salah satunya di bisnis digital network marketing, yang utama sekali itu 80% sikap. Hampir teknik itu 20%. Keberhasilannya membuat orang bisa bertahan, bertahun-tahun membangun usaha ini. Saya menyaksikan sendiri orang pintar kalah sama orang yang betul-betul mau belajar. Ya, banyak sekali ya seperti itu. Jadi sikap kita terhadap usaha ini. Contoh kalau kita anggap ini usaha sambilan, ya hasilnya sambilan. Tapi kalau anggap usaha ini secara part-time, seperti saya mengawali usaha ini secara part-time, saya masih bekerja di bank. Ya, tapi saya menganggap bahwa pekerjaan saya saat itu saya milik perusahaan, tapi begitu Sabtu Minggu malam hari saya mempersiapkan diri untuk punya bisnis sendiri. Ya, itu sikap saya terhadap guru-guru saya ngerasa bahwa saya punya peran bahwa saya jadi murid. Ya, good leader is good follower. Saya ada follower yang baik, saya bukan pemimpin baik tapi saya follower yang baik. Seperti itu. Jadi sikap kita, karena kadang-kadang merasa lebih ngerti sebagainya. Hal yang harus ditahu bahwa sikap kita salah satunya kita harus punya keyakinan, have faith. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa kita akan berhasil. Bahwa kita akan berhasil suatu hari. Di saat posisi saya penghasilan awal menjalankan usaha ini, ya dengan gaji hanya 3 juta, saat itu pengeluaran saya lebih dari itu 4,5 sampai 5 juta. Jadi saya tinggal di kos-kosan 3x2 di kebun kacang yang sangat memprihatinkan. Itu jelas-jelas bahwa keyakinan sepede-pedenya cowok kalau cuma punya 5.000 perak, kita nggak pede gitu. Ya, di saat itu gaji saya setiap tanggal 19 habis untuk bayar tagihan-tagihan. Ya. Tapi begitu saya terjun ke usaha ini, ditawar ke usaha ini, saya langsung positif. Cuma persoalannya waktu saya menjalankan usaha ini, saya pakai cara-cara sendiri. Saya ngerasa saya orang marketing, nggak usah ajarin saya. Bisa saya nggak bertemu kemana-mana selama 2 bulan, grup saya cuma 28 orang, nggak berkembang. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa ini nggak boleh begini nih, saya harus berubah, gitu. Akhirnya, di saat itu, keyakinan saya muncul ketika ada yang namanya have fight itu. Jadi kita mampu melawan. Artinya kalau kita mulai melawan, itu menolak untuk menyerah. Ya kan? Artinya jadi kita menolak untuk menyerah. Artinya maka Anda akan pintu terbuka. Tapi kalau menyerah, tertutuplah semua pintu. Di saat itu saya melawan, kondisinya adalah masa hidup saya gini-gini. Pas saat itu bulan Ramadan, ya. Saat Ramadan saya setiap mau pulang kampung itu lewat Jonggol, ya. Ya, saat lewat Jonggol karena lewat rambutan, naik bis dari Sarinah sampai rambutan dapat bis jam 4 sore. Jam setengah 6 itu menjelang jam 6 itu selalu di Jonggol selama 3 tahun berturut-turut. Sementara sudah di Keling, sudah join. Di saat itu
Saya berpikir, masa hidup saya gini-gini terus nih, saya harus ada perubahan. Saya nggak mau kerja terus seperti ini. Saya pengen jadi captain for my own ship. Saya menjadi kapten dari kapalku sendiri. Tapi kenapa saya begini terus hidup saya gitu loh. Saya cuma bawa duit 500 sampai 1 juta lah kalau pulang kampung seperti itu. Di saat itu saya berpikir merenung. Makanya kita disuruh lockdown seperti sekarang ini bagus untuk think, untuk merenung. Nah, saat itu saya melawan. Saya nggak boleh begini-gini terus. Bagus ketika kita sejenak untuk kerja-kerja terus ya, kita menjadi orang yang ibaratnya sekarang ini jadi omni-human. Omni-human. Omni, kalau Datuk Ruslan mengatakan bahwa omni-human. Omni adalah online, offline. Omni-line. Nah, jadi kita di saat suruh lockdown di rumah, saatnya kita menjadi orang yang, saatnya kita menjadi orang yang untuk berpikir, things, ya, berthings. Nah, di saat things, justru kita merenung seperti Abraham Graham Bell, sebagainya, dia menemukan telepon seperti Edison atau Tesla. Dia membuat temuan atau inventor itu karena apa? Ada titik di mana dia merenung seperti itu. Nah, saat sekarang bagus buat Anda yang di rumah minta bimbingan upline untuk meyakini bahwa ya, jadi melawan bukan berarti pertama terima ketetapan Tuhan seperti sekarang, tapi artinya apa? Saya melawan dalam arti saya nggak mau hidup gini terus tinggal di kos-kosan, saya nggak mau. Tapi saya udah di Keling gitu, saya nggak sadar bahwa saya duduk di Gunung Emas sebenarnya. Nah, akhirnya setelah pulang dari Hari Raya, seminggu kemudian saya pulang ke Jakarta lagi, saya nemuin Pak Sumaryanto. Pak Sumaryanto, kemudian saya berkonsultasi dengan Pak Santoso, sebagian saya kenal plan-plan saya, Pak Karta, sebagainya. Di saat itu, keyakinan saya juga muncul, karena apa? Di saat itu Pak Razi, saat saya akhirnya berkembang, akhirnya saya mencapai seorang peringkat Ruby. Nah, saat Ruby, Pak Razi mengatakan, Hen, saya tengok you kayaknya bisa punya visi yang besar. Itu ibaratnya kayak sebuah suntikan buat saya. Kalau Pygmalion Effect, ada keyakinan fulfilling prophecy, artinya keyakinan yang terpenuhi. Nah, jadi saya merasa jadi percaya diri begitu. Pak Santoso mengatakan kamu punya potensi, Hen, seperti itu. Jadi saya tambah berani, punya keyakinan bahwa saya bisa berhasil, ya teman-teman. Jadi di saat itu saya punya rancangan. Kalau ada orang tanya ke saya, Pak Henry, kalau Anda balik lagi dari mulai awal bergabung di sini, apa penyesalan yang Bapak nggak lakukan, Bapak ingin lakukan? Jangan sampai udah 2 tahun baru mikir. Nah, di saat itu saya berpikir, kalau saya suruh mulai lagi, saya akan berpikir bagaimana saya akan menyusun roadmap. Nah, ini roadmapnya seperti ini, model bisnis di sini. Misalnya gini, Anda bisa lihat, misalnya katakan 3-6 bulan, ini terlalu lama, penghasilan 3 juta, rata-rata jadi manajer bisa 3 bulan lah ya. Ya. Kemudian untuk penghasilan tambahan, boleh, ya kan, Anda kerjakan di sini hanya 2 jam sehari. Nah, setelah itu, Anda punya target 3 tahun dari hari ini, Anda penghasilan 50 juta per bulan. Ya, ini bisa Anda putuskan tetap masih kerja juga boleh, secara part-time, atau menjadi sumber pendapatan yang full-time, seperti itu. Nah, 4 tahun kemudian, atau 5 tahun penghasilan di atas 100 juta. Saya pikir worth it sekali Anda bisa pasang dari sekarang, target, bagaimana 3 tahun dari sekarang penghasilan 50 juta per bulan, 4 tahun, 5 tahun kemudian Anda bisa penghasilan 100 juta ke atas. Nah, jadi itu impian Anda sudah banyak menjadi kenyataan. Ya, sukses sebenarnya sederhana teman-teman ya, sederhana, asal tahu caranya, ya kan? Kalau tahu caranya jadi nggak susah ya, tapi tetap butuh usaha. Ya, apa yang Anda capai perpaduan berpikir, berkata, dan melakukan. Ini ada kebiasaan-kebiasaan orang berhasil, nanti akan diajarkan di perjalanan Anda menjalankan usaha ini. Hari ini saya akan bahas tentang strategi. Kalau tadi ngomongin sikap ya, kita ngomongin strategi tentang segi 3S ya. Kalau dikenal namanya dulu segi 3S. Saya akan memaparkan dengan yang kekinian dengan pola digital. Seperti itu. Jadi kita kenal namanya selling, sponsoring, servicing ya. Selling. Selling.
Ya, ini ada gambar kacamata, bukan berarti kita menjadi reseller kacamata, kita menjual kembali. Bukan, Anda menjadi seorang pengusaha, seorang pebisnis yang akan diajarkan di sini bagaimana cara. Awalnya adalah tentang ilmu menjual, kita harus pelajari. Ya, karena semua pengusaha itu pasti menjual. Ya, kita mau ngelamar pasangan kita juga kita menjual, ya. Kan gitu. Jadi waktu kita kecil juga kita nyapu, bersihin rumah itu karena pengen dapat ini. Ya, menjual kata orang itu dipelajari melakukan perlu teori, konsep seperti itu ya. Bahkan baca buku dapat. Tapi nggak salahnya sambil belajar Anda bisa melakukan. Ya, jadi teknik menjual juga berubah, nggak kayak dulu ya. Teknik AIDA seperti itu ya, kita belajar dulu. Saya waktu jadi sales kartu kredit di insuran juga saya pernah bekerja di perusahaan keuangan sebagainya. Sedikit berbeda karena dulu penjual sedikit, pembelinya banyak sehingga susah. Sekarang ini kebalikannya. Ya. Jadi teknik hard selling ya. Hard selling atau menjual dengan cara pendekatan penjualan yang langsung nawarin produk seperti itu, dijual ke orang yang tanpa memahami profil pelanggan atau mencari tahu kebutuhan pelanggan dan memberi cenderung menekan gitulah. Contoh hard selling seperti katakan kita ketika banyak lah, kita sering nggak butuh-butuh banget dipaksa-paksa seperti itu. Itu sudah nggak relevan lagi di zaman sekarang. Sekarang lagi zaman COVID ya, COVID selling seperti itu. Jadi contoh gini, maksudnya teman-teman begini, orang itu prinsipnya nggak suka dijuali, dia suka memilih untuk membeli. Nah contoh gini, ketika kita ke Mangga 2 atau ke ITC ya, biasanya kakak mampir kakak. Oke mampir gitu, begitu masuk ditawar-tawarin nyoba coba gitu, kita risih gitu ya dengan seperti itu. Jadi kalau Anda misalnya saya suka dengan Mac atau Apple, biasanya kalau Anda masuk ke butiknya Apple itu biasanya kebuka sekali, dia nggak ada pintu biasanya, dia pintunya langsung kebuka begitu. Begitu masuk kita nyobain beli AirPod atau laptop atau katakanlah mouse atau jam tangan, kita pegang-pegang pegawainya diam aja gini. Begitu kita, Mas saya mau beli iPhone X misalnya, iPhone 8. Begitu kita pesan iPhone 8, dia katakan, oh good choice, ini pilihan yang bagus. Dia nggak bilang kayak gini, nggak bilang, Pak tambahin aja 1 juta 2 juta lagi, Bapak dapat yang bagus loh, RAM-nya cepet gini-gini. Gitu ya. Padahal pelanggan pembeli sekarang itu pinter-pinter. Pembeli sekarang itu udah pelajari duluan gitu. Dia udah pelajari lewat Kaskus, agan-agan gitu ya, seperti itu. Nah, jadi mereka udah pelajari duluan. Jadi datang itu tinggal beli. Saya beli mobil waktu itu, saya beli mobil yang oranye juga begitu. 10 menit saya udah tanya Pak Rifai, saya tanya ini, saya perlu mobil buat presentasi, buat belusukan waktu itu. Yang harga 200-300 juta lah gitu ya. Nah, akhirnya begitu Pak Rifai bilang warna oranye gitu. Nah, jadi begitu masuk ke dalam, saya mau XV gitu. Pak ini warna biru ini diskon loh Pak, gini-gini nih. Enggak Mas, saya mau yang oranye. Oke Pak, ke belakang. Ini. Saya bilang, ya udah Mas, ada ya gini. Berapa harganya gitu? Dapat diskon? Ya dikit Pak gini. Oke lah, diproses Mas gitu. Jadi 10 menit aja, bukan mentang-mentang saya punya uang. Tapi prinsipnya kita udah pelajari dulu sebelum kita datang ke showroom. Sama kayak orang beli HP misalnya, dia udah menentukan yang harga sekian. Dia budget, dia udah ngatur cash flow-nya, saya suka dan seperti ini. Kalau kita datang ke Mac atau ke Apple biasanya bilang good choice gitu. Kalau kita dipaksa untuk yang lebih mahal, nah kebalik malah justru kita nggak rasa menang gitu. Tapi kalau kita beli yang kita suka, pulang kita ada rasa menang, benar nggak? Wah ini suka nih saya nih. Kenapa? Dia sudah nabung dan sesuai dengan kehendaknya dia seperti itu. Artinya seperti sekarang kita lewat bisnis lewat pakai landing page gitu ya, kita buy Facebook ad, orang kan ngeliat tuh scroll, begitu dia seneng apinya, ya kan? Add payment info dia seneng klik, ya klik sudah, ini orang hijau akan ambil gitu. Jadi kita nggak paksa, kalau nggak klik ya silakan gitu. Kadang-kadang orang hijau habis dibeli buat apa ya? Gitu ya, gitu. Karena kekuatan dari copywriting ya biasanya.
Nah, dalam pendekatan calon pelanggan, dalam pencalonan pelanggan, ada 3M di sini ketika kita menjual ya. Momen, media, mood. Jadi, kapan prospek harus dihubungi? Melalui media prospek itu dihubungi lewat apa? WA kah? Lewat media apa? Misalnya kita pakai Facebook kah? Atau IG kah? Atau apa? Moodnya pas untuk menawarkan produk kita atau apa, itu pas. Jangan situasi lagi bete misalnya gitu ya. Jadi memperhitungkan 3M ini. Nah, jadi di zaman sekarang ini agak bergeser, tidak kayak dulu. Orang kayak dulu kan dia tahu, tertarik, beli, terus dibeli lagi. Nah, sekarang bergeser jadi 5. Jadi zaman now ini pelanggan melakukan yang namanya model 5A namanya, where dia tahu, dia udah browsing, dia interest, tertarik, kemudian dia tanya sana, tanya sini, dia tanya sana, tanya sini, sebelum dia banyak nanya. Ya pembeli kalau sekarang penjualnya banyak ngomong, kita kabur. Karena dia pelanggan pinter-pinter sekarang gitu. Nah, akhirnya kita beli. Setelah kita puas, kita merekomendasikan pada orang lain. Wah, ini keren, lu mesti punya deh, gini. Nah, beda dulu kalau dia beli ya beli lagi, beli sendiri gitu. Nggak advocate, dia nggak ngajak yang lain gitu. Tapi sekarang kenapa produk kita yang menarik? Produk kita ini menariknya karena apa? Karena ada repeat order. Seperti katanya kayak VCO, Omega Squad. Orang udah puas dengan Omega kita, dia akan pesan ulang, dia akan rekomendasikan ke keluarganya sebagainya. Itu yang membuat omset scaling besar karena ada repeat order. Nah, kalau bisnis yang online yang lain, nah biasanya kan terkendala dia harus cari produk baru lagi apa ya, copywriting-nya bikin lagi apa ya, itu pusing. Kita beruntung. Gambarnya udah disiapin, ya kan? Copywriting-nya, isinya headline-nya, Hoci ya kalau kita belajar, headline, offering, call to action, image kan. Semuanya udah disiapin. Bonusnya udah disiapin, produknya udah disiapin, dropship. Kadang-kadang Anda nggak pegang barang, pesanannya bahkan ada COD gitu. COD yang dimodalin. Coba bayangin kalau Anda bisnis yang lain, Anda harus punya stok barang di rumah banyak gitu. Kita beruntung banget. Di bisnis kali ini, perusahaan nyiapkan semua gitu. Anda bisa kirim pakai JNT, pakai SAP, pakai JNT ya, sebagainya, pakai Ninja, sebagainya. Itu mereka yang tagihkan, selisih ecerannya ditransfer ke Anda. Keren kan? Nah, artinya seperti itu. Nah, sama ketika orang, makanya pertumbuhan bisnis kita menjadi besar luar biasa. Nah, di sini kita belajar yang namanya online marketing. Buat teman-teman yang masih baru, saya sarankan ikut kelas ya, training dulu namanya training online marketing, sekarang training digital network marketing. Nah, karena ini kondisi lagi pandemik COVID-19, kita bisa ikut kelas-kelas nanti yang diadakan di grup WA. Ya, nanti akan saya jelaskan di bagian akhir, tapi sedikit saya akan membagikan tentang ya, jadi saya akan bagikan tentang strateginya, di mana online marketing ini ada 2. Jadi online marketing dengan cara organik yang gratisan. Ya, Pak Raji baru bergabung. Insyaallah. Kita doanya ada suhu, ada sifu kita di sini ya. Ya. Jadi online organik gratisan. Teman-teman nggak usah khawatir harus punya modal. Saya harus modal berapa kalau saya mau gabung bisnis scaling ini? Mau mulai, saya masih di kondisi kayak gini, saya lagi nggak punya duit. Gaji saya di stop, saya PHK. Atau cenderung di PHK juga enggak, tapi nggak dikerjakan gitu loh. Ya kan? Nggak usah khawatir, beruntung banget karena kamu bisa menggunakan jasa online gratisan ya. Yaitu dengan contoh WA status. Ini dari setahun setengah yang lalu ini keren, yang namanya Prime. Prime itu bisa kamu pasang status, gambarnya udah kita siapin. Mau jam 6 pagi, jam 12, jam 3 sore, jam 7 malam. Ganti. Kalau bersama nama tim Anda itu luar biasa. Saya banyak pesanan. Kemarin saya dapat 3 kacamata Premium 7. Masya Allah. Ya, saya cuma pasang WA status ya. Saya masih pasang WA status ya. Kenapa? Saya kan nggak jualan. Dia ngintip, dia kepoin gue kan gitu. Nah, nggak ada masalah gitu ya. Ada teman saya di Batam, dia beli. Teman saya akhirnya dibeli. Dia cuma pasang WA status. Terus broadcast siaran baru. Nah, teman-teman masih baru siaran baru. Siaran baru nih luar biasa nih, Mas Imam jagonya nih. Tapi semua ini dengan modal cuma kontak list 256 kita share
kata-katanya udah siapin, headline-nya udah ada, kacamata teknologi Jerman misalnya gitu. Manfaatnya untuk ini nih. Nah, istilahnya badinya itu. Kemudian kita share ke 256 kontrak yang kita pilih. Nggak usah pilih, pokoknya dari A sampai J, terus lanjutin. Bisa, Anda seminggu bisa 4 kali WA siaran baru. Ya, jangan heran 10 menit kemudian Anda akan dapat pesanan. Sekarang produk-produk COVID-19 luar biasa. Yang lalu saya dapat vitamin C ya. Sekarang ini tinggal beberapa, di stok saya tinggal sedikit, saya jangan dijual nih buat konsumsi deh. Ya kan, memang ini barang rebutan. Sekarang ini imbus apa di semua vitamin saya di apotek sudah nggak ada. Ini barang langka seperti itu. Salah sebentar lagi produk kita akan datang lagi karena memang nggak disangka barangnya habis ya. Jadi gunakan siaran baru. Nanti di kelas akan diajarkan marketplace juga gratisan bisa ya. Arisan udah terbukti Bu Misna dengan pendekar kecenya. Dalam 5 bulan bisa 5.000 orang yang mengikuti arisan seperti itu. Omsetnya sampai 1 miliar, luar biasa. Ya, Crown Ambassador cepat sekali, 5 bulan udah nyampe. Facebook page atau Facebook status, ini juga daripada mengeluh atau nulis apa, mendingan setiap hari itu kan Om Miguel ya, Bupati Miguel ngirim gambar-gambar itu bisa jam 3 sampai jam 4 sore Anda bisa ganti gambar, sisanya seperti itu. Banyak pesanan di situ. IG status, Google My Business, itu adalah organik gratisan. Sekarang kalau Anda mau lebih canggih lagi, iklan berbayar, ads, ya, Facebook ads, ya, Facebook ad kita berikan sampai hari ini, istri saya masih dapat pesanan. Jangan gini, kadang-kadang di dunia ini kan kita dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama, kadang kita adalah ada sesuatu yang dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Contoh yang dalam kendali kita, pikiran kita, keyakinan kita, ya kan, semangat kita, emosi kita itu dalam kendali kita. Yang di luar kendali kita, politik, pandemik, ya kan, konsumen, perilaku konsumen bukan kendali kita. Ya, tapi yang dalam kendali kita, ya, orang punya wawasan berpikir bahwa di saat kayak gini siapa yang mau beli? Memang kalau nalarnya kan orang nggak akan beli black jam, ya kan? Siapa mau beli black jam kacamata? Ternyata ada pasar itu. Terbukti kita bisa jual sehari 5, 10 black jam loh. Orang begini masih mau perawatan mungkinnya karena di rumah ya. Ada orang masih punya uang gitu, stok duitnya banyak kali ya. Karena apalagi produk kesehatan di mana Anda di tengah lautan, kapal udah mau tenggelam, pilihannya berlian atau pelampung kira-kira? Pilih berlian atau pelampung? Pelampung lah. Pasti pelampung. Ya kan? Artinya sekarang orang akan membeli vitamin C, orang akan beli propolis, ya kan? Beli propolis seperti ini. Hargai setiap rupiah yang Anda terima. Keuntungan selisih eceran sampai 30%. Kayak kacamata untungnya 195.000, biaya kirim 150.000. Buat emak-emak 150.000 kalau jual 2 saja sehari, 300.000 di hari begini. Karena kita tahu banyak artis yang penghasilannya 0 loh hari ini. 0, zero, nggak ada pemasukan. Zero. Ada orang harus setoran rumahnya. Saya baru dengar orang karyawan, nggak tahu karyawan apa, dia punya rumah di Cibubur, dia punya rumah tagihan, rumahnya 3 miliar, tagihannya berapa? Bisa 20 juta. Sementara dia dirumahkan gitu. Jadi keuntungan selisih eceran sekarang hargai gitu loh. Nah, salah satunya pakai Facebook Ad. Ya, ada dengan salah satu domain saya, dia iklannya cuma 15.000, 15.000, 15.000. Dapat premium 7 sehari bisa 3, 4 gitu ya. Kok bisa? Bisa gitu, tapi dia pesan. Kalau saya pakai konversi. Nanti kita belajar di situ. IG Ads, YouTube Ads sekarang ada, Google Ads sebagainya. Nanti kita bisa pelajari di kelas ya. Nah, contoh seperti ini kayak contoh Bu Triana, istri saya pernah pesanan sehari ada satu orang pesan Black Jam 5 sekaligus gitu. Ya di Bandung nih, ya di Mandala Jati Bandung. Maluku Utara sebagainya, kacamata masih laku. Siapa bilang? Itu kan asumsi kita. Kayaknya orang nggak akan beli kayak gitu deh. Itu kan hari kayak gini, pasti produk kesehatan doang. Enggak juga. Ya kan? Enggak juga. Ya, jadi jangan berasumsi. Nah, itu dalam kontrol kita kalau asumsi. Ya, jangan berasumsi. Ya. Do something aja. Nah, ini Mbak, apalagi yang luar biasa seperti Mas Romi dan Mbak Lia, sehari
bisa luar biasa, 80-100 box. Masya Allah. Saya bilang ini sambil kita suruh berbagi di kelas ini nih, ya. Di webinar ini saya rasa akan menginspirasi Indonesia nanti. Luar biasa itu. Nah, teman-teman yang masih baru, yang masih bergabung, prioritasnya sekarang 50% awal Anda menjalankan usaha ini itu menjual dulu, belajar menjual. Karena keuntungan menjual ini Anda bisa gunakan untuk operasional, ya kan? Sekarang operasional bisa untuk iklan lagi ya, maksudnya begitu. Nah, kemudian 30% untuk kegiatan sponsoring, ya kegiatan sponsoring ya sekarang dengan Obo by WA nanti saya jelaskan di bagian belakang. 20% membina tim. Mungkin tim Anda belum banyak, baru 20 orang, 50 orang ke bawah. Nah, kalau Anda masih peringkat manajer ke bawah, ya emerat ke bawah, gunakan teknik ini. Artinya porsi atau prioritas Anda 50% masih untuk menjual. Ya. Jadi karena grup Anda belum besar. Terbalik ketika Anda sudah menjadi seorang leader. 3S-nya adalah 20% untuk menjual. Waktu Anda akan banyak digunakan seperti Pak Rifai, misalnya Dr. Nila, atau kata para Pak Santoso, seperti ini Pak Erwin, ya sebagainya, ya mereka akan gunakan 50% untuk membimbing orang lain. Artinya untuk mengarahkan, membimbing, mentraining, memberi konsultasi, sebagainya. 30% sponsoring, 20% adalah kegiatan menjual. Oke, jadi seperti itu. Kita akan bahas tentang teknik yang kedua, yang namanya sponsoring. Apa itu sponsoring? Sponsoring adalah kegiatan yang Anda lakukan untuk merekrut, untuk mengajak mereka untuk bergabung ke tim Anda. Ya. Jadi, lakukan penawaran. Caranya seperti apa? Kalau dulu banyak melakukan dengan cara offline, itu Anda melakukan presentasi. Ini sekarang udah bergeser, tekniknya saya akan tunjukkan beberapa. Nah, ada langkah-langkah supaya Anda benar-benar bisa efektif ya melakukan sponsoring. Karena Anda membangun jaringan bisnis. Jadi jangan alergi dengan kata-kata jaringan. Kalau Anda alergi dengan kata-kata jaringan, Anda mau nyalon jadi gubernur, bupati, kalau nggak punya network, siapa yang mau noblos, mau milih Anda? Jadi kuncinya semua orang di dunia, orang-orang terkaya di dunia, konglomerat manapun, mau sekelas Hairul Tanjung, dia punya jaringan, ya kan? Dia punya Carrefour, dia punya Metro, dia punya kopi, dia punya ini, punya Bank Mega, semua dia jaringannya banyak gitu. Jadi kalau ada orang yang saya nggak suka jaringan, ya udah selesai dia, ya kan? Nah, langkah-langkahnya bagaimana jalankan usaha? Nomor satu, ini bilang nomor satunya, 7 langkah sukses. Ini udah terbukti belasan tahun. Saya diajarkan oleh guru-guru saya ikuti langkah-langkah ini, Henry. Ya, dan ini sudah terbukti di seluruh dunia, langkah ini adalah penting. Nomor satu, impian. Kenapa nomor satu cita-cita? Karena modalnya kecil. Kemudian yang kedua, karena nggak ada bos. Kalau saya dulu jadi karyawan, nggak perlu impian. Yang saya butuh jam beker. Krim jalan gitu kan. Kalau nggak, saya marah. Nanti ceklek merah kan repot. Tapi kalau di usaha ini, yang penting nomor satu adalah impian. Alasan Anda bergabung ke sini untuk apa? Kalau sekedar untuk keuntungan eceran, ya monggo-monggo aja nggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau sukses, membayar tagihan hutang, impian saya menyangkut saya adalah mau membayar tagihan, ya kan, karena kartu kredit saya over limit dikejar debt collector, saya ingin membahagiakan ibu saya ingin nyekolahkan adik saya kepingin nikah, waktu itu jomblo, yang kelima saya ingin punya bisnis sendiri. Berikutnya saya punya mimpi, ingin punya rumah Pondok Indah, ingin punya mobil, sebagainya. Itu berikutnya. Tapi mimpi yang paling mendesak, yang membuat Anda kalau dapat nangis, kalau nggak dapat Anda nangis. Itu adalah impian. Nomor 2, pakai produknya. Kenapa harus pakai produknya? Karena kita sebagai pengusaha, kita harus pakai produknya. Dengan pakai produknya kita tambah yakin, kita menjualnya jadi lebih mantap gitu loh. Ya, kalau kita sudah pakai produknya. Beda sama sales. Yang ketiga, membuat daftar nama. Nah, saya akan jelaskan di bagian nanti. Nah, di sini membuat daftar nama. Daftar nama adalah aset. Karena untuk membangun network, kita harus punya daftar nama. Daftar nama dari kontak yang ada di WhatsApp Anda. Ini kan banyak tuh. Pindahin ke buku. Ditulis di sana. Ya, kontak WhatsApp kita. Teman Facebook Anda. Ya, kadang-kadang kita juga chat dengan mereka supaya nambah teman kita. Ya, teman Instagram, follower YouTube Anda. Kemudian mengundang, nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya, mengundang, kenapa di kondisi seperti sekarang dikonversi menjadi Obo by WA.
grup, ya. Pakai landing page juga boleh di KVM, ya. Seperti Pak Rifai sudah menggunakan landing page sehingga orang klik gabung langsung masuk ke WA kita. Power closing di WA nanti. Jadi mereka nggak akan di situ. Follow up, orang yang sudah gabung di follow up untuk bisa mulai dengan benar untuk membeli produk sebagainya. Nah, yang ketujuh, kita perlu alat bantu. Kalau mau sukses kita perlu alat bantu. Artinya kalau kita meyakinkan bisnis dengan sendiri berat, kita perlu yang namanya alat bantu. Salah satunya adalah meeting atau pertemuan namanya roadmap. Itu skala besar, biasanya diadakan di hotel. Power nap, memperdalam tentang produk di situ. FB Group Live seperti sekarang yang teman-teman ikuti. Webinar dengan Zoom, Anda bisa seminggu 2 kali dengan upline, dengan yang bimbing. Ya, kuliah online di WhatsApp. Ya, besok Senin ada, ya kan? Training di web resmi DNM. Audio kita bisa dengarkan, e-book sebentar lagi akan keluar, aplikasi Telegram resmi yang dikeluarkan oleh sistem, ya. Ya, termasuk materi ini akan dibikin e-book juga ya? Ya. Oke, di e-book juga. Oke, teman-teman, ini yang namanya activity loop. Bagaimana memperbesar jaringan bisnis. Nah, kita memiliki 4 cara dari antara 7 langkah ini. Daftar nama. Daftar nama, Anda bisa loop ini akan dari database atau kontak WA tadi, kemudian kita undang lewat pakai WA juga, sama pakai WA juga, untuk masuk ke presentasi yang diadakan presentasi online bisa opportunity namanya. Tapi pakai WhatsApp di grup gitu. Kemudian orang yang dimasukkan ke grup itu, dia melihat presentasi, dia menyaksikan kurang lebih 1 jam, dia mengatakan, ya saya mau, begitu mau diproses pakai di Kinet, keluar nomor ID-nya, kita follow up, kita masukin kelas, kita bimbing, seperti itu. Gulung lagi, kita follow up, tujuannya adalah untuk memulai bisnis dengan benar. Tanya, apakah dia cuma mau pakai produknya, atau dia membangun bisnisnya. Pilihannya dalam mereka. Kalau dia mengatakan, iya, saya mau bangun bisnisnya. Karena ujungnya adalah kita membidik orang yang memang layak untuk kita didik. Nanti nemu, teman-teman. Kita akan nemu orang yang lebih hebat dari kita. Kalau salah satu untuk menjadi orang kaya, 2 cara. Pertama adalah kamu punya nilai tambah. Yang kedua adalah faktor pengali. Nah, faktor pengali adalah bagaimana caranya. Kalau di konvensional mungkin kalau pekerjakan orang lebih hebat dari kita. Kalau kamu punya duit banyak, kita sewa direktur sebagainya. Tapi kalau di sini, kamu akan nemu orang yang lebih hebat dari kita. Nanti di follow up kita akan nemu, muncullah daftar nama, akhirnya kita undang, kita presentasi lagi, itu muter di sini, akhirnya new app, pertumbuhan aplikasi, pertumbuhan bisnis berkembang luar biasa. Jadi saya nggak pernah menyangka saya bisa berkembang ke Taiwan, berkembang ke Saudi, berkembang ke Malaysia, ya ke seluruh Indonesia. Karena apa? Ada 2 daftar nama kita, ada daftar nama domain atau tim kita. Ya, dengan adanya konsep activity loop ini akan memudahkan kita untuk pertumbuhan cepat. Jadi praktekkan 3 ini, kegiatannya seorang pembangun network builder, ya kegiatannya ini. Kalau nggak ada kegiatan ini bukan pembangun bisnis namanya. Kalau bengong gitu di rumah nunggu COVID-19 bagus ya. Begitu selesai juga bengong juga. Ya emang dasarnya tukang bengong gitu, ya kan? Jadi harus lawan kayak tadi, lawan. Ini harus do something, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, menambah daftar nama. Daftar nama ada yang bilang, "Pak, daftar nama saya habis." Saya bilang, tidak ada orang kehabisan daftar nama. Yang ada kehabisan keberanian menghubungi daftar nama kita. Saya sudah lebih dari 15 tahun di sini, daftar nama saya nggak habis. Saya kemarin bikin obor, saya ngundang 6 orang. Dapat dari mana? Jadi ceritanya begini. Jadi ada salesnya, guys, telepon saya, WA saya, "Pak, mau beli baju nggak?" gitu. "Oh iya, makasih, nanti kirim, Pak." gitu. "Oh iya," gitu. Nah, saya balas balik dong. 2 hari kemudian ada obor, saya undang aja. Gabung, Mbak Santi. Terus ada tukang potong rambut saya tawarin juga. Ya, hari ini mungkin nonton juga. Dia gabung juga, besok ikut kelas. Jadi daftar nama kita nggak habis gitu. Karena apa? Kita create. Orang gagal adalah yang tidak bisa membuat daftar namanya berkembang. Ya. Nah, seperti ini dari friend list, kenalan, chat mereka jangan cuek ya. Ibaratnya kan Anda udah jadi penduduk Facebook, diem-diem gitu sama tetangga. Kunaon eta.
Nah, sekarang kalau kita mau bikin OBO misalnya, OBO Online Business Opportunity Peluang Bisnis Digital Online yang kita adakan di grup WA. Ini saya bikin sama Pak Amin Hole ya, dengan Bupati Miguel. Waktu itu dia jadi moderatornya, saya presentasi. Akan ada 256 orang ngumpul di situ. Sekitar pengundangnya 40 orang di situ. 40 orang yang kita ada 3, kita bikin grup pengundang dulu, kita briefing, kemudian pelaksanaan OBO-nya, baru ini. Saya akan contohkan seperti ini ngundangnya. Ya, misalnya seperti tulis di sini, kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Contoh begitu. Ya, kayak gitu. Anda udah disiapin gambarnya, biasanya upline diamond, atau Anda bisa bikin pakai Canva juga gampang lah, mudah begini. Kata-katanya niru aja, ini boleh kreatif. Ada yang bilang nggak perlu panjang begini. Ini contoh kan. Misalnya kata, Mas Budi, ngobrol-ngobrol yuk Selasa malam. Ada penjelasan peluang bisnis online gitu, tentang bisnis yang saya geluti, bisnis online yang saya jalani sambil rebahan, tapi hasilnya empuk loh. Ya buat sambilan untuk tambahan penghasilan cuma modal HP. Hari Selasa malam tanggal sekian-sekian, jam sekian. Nanti penjelasannya oleh pakarnya. Mudah sekali kok, cukup menyaksikan grup saja santai di rumah. Gimana mau? Kalau mau, besok siang saya undang ke grup WA ya. Gitu. Siapa tahu kita bisa jadi partner bisnis yang sukses bareng. Kalau minat bilang mau ya. Nah, jadi kita kalau bilang mau, nah kita bisa screenshot bahwa ini kita simpen, besok kita masukin ke grup peluang bisnis online. Jadi nggak kebanyakan live kalau asal spam gitu. Ya, cara ngundangnya simple, cuma kirim WA. Saya pun ditolak, ke Royal pun kemarin udah ditolak. Mas Henry, saya sibuk, saya kan ngajar gitu. Oh gitu ya, ya nggak apa-apa Mas, sip. Nggak apa-apa kan? Oke, sip, gitu. Saya nggak pusing. Wah, aku mau nolong dia kok. Saya udah Royal, santai aja, kan gitu ya. Teman lagi, ada teman SMA saya undang. Mbak Diana. Nah, terus bilang, aduh, Mas, aku sekarang di Bogor. Namanya suami saya lagi sibuk di Persit, gitu. Padahal mau suruh nyaksin aja. Kalau saya kejar sibuk apa, bawang mengi-wengi, gitu kan, gitu. Tapi saya bilang, oke, sip, gitu. Jadi saya nggak kecewa dengan orang yang tidak mau. Kalau dia bilang mau, ya udah saya undang, masukin gitu. Seperti itu. Jadi simpel banget ya. Ngundang zaman sekarang itu asik banget. Nah, ini kemarin dengan Bu Galuh, ini Mas Imam, ini dengan Pak Billy. Nah, contoh saya niru Pak Rifai aja ya. Ini copywritingnya keren. Bisnis rumahan omset miliaran gitu. Bongkar aja cara menjalankan bisnis online menggunakan HP. Gratisan. Jadi ya kan di inoculation di sini. Artinya teman-teman gini, cara mudah menjalankan bisnis lewat online dari HP saja. Artinya copywritingnya, gambarnya, ini sudah, artinya sakit kepala mereka kita sudah pecahkan gitu. Gue, cocok banget nih, gue lagi di rumah. Jadi pertemuannya di mana? Di rumah. Nyaksin aja, jam 9 malam lagi. Oh, boleh juga nih, habis traweh misalnya gitu. Oh, boleh juga. Oke lah, saya mau gitu. Orang ico nggak usah mikir lagi. Di situ, ini bayar nggak? Gratis tuh di situ kan? Nah, jadi ini sakit kepala mereka yang udah kita jawab gitu. Kita inoculation juga nih. Ini gratis nggak nih? Bayar nggak? Di mana? Di grup WA. Nyimak aja. Nggak apa-apa kan nyimak doang? Boleh kan gitu, gitu ya. Seperti itu. Tapi rata-rata orang kayak gitu malah gabung. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini contoh saya bersamaan kemarin bikin 5 grup bersamaan. Tapi karena tim saya ini Diamond Emerald saya sudah bikin sendiri, Mbak Elis, Mas Edo, Mbak Asti ya di Jogja, ini di Malang, ini di Bekasi, saya dengan kakak saya dengan Mbak Galuh 5. Gabung 210, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50 new apps, ada yang 60, total lebih dari 200. 210 new apps dalam semalam, presentasi cuma 1 jam. Keren nggak? Kadang-kadang di dunia offline kita presentasi VOP belum tentu dapat 200 UF gitu kan. Ini luar biasa. Langsung dibikin kelas besok Senin. Ya, kemarin kan itu hari Selasa lalu ya. Langsung diproses lewat Kinet, kartunya dapat lipstick gitu ya. Nah, mau nggak mau kalau mau ikut kelas training dia akan, nah seperti ini. Ini saya masukkan ke ruang belajar namanya. Saya niru-niru aja domain saya nggak malu saya ikut. Mbak Rara bilang ruang belajar untuk Mbak Gendis gitu. Ya, jadi bimbingan online 14 hari. Ini udah selesai karena tanggal 5 sampai 19 April. Alhamdulillah. Ini yang ngajar di grup di sini ada Rizal Hakim dari Nabire, ini Mbak Elis bawa tentang epistatus. Nah, ini saya ngajar di
Kemudian membuat website replika, landing page, ini Coach Edo, ini domain saya masih Emerald tapi jago di online, ya bagus, kita kolaborasi aja, jangan kita semua. Ini supaya kita bimbing, mereka kasih panggung juga. Jadi teman-teman bisa buat, jadi before pelaksanaan present, setelahnya postnya, setelah orang gabung diapain, ikutan di yang saya katakan namanya ruang belajar atau kalau sekarang namanya BTO. Ya, para trainer udah nyebut namanya BTO, Business Training. Nah, ini apa isinya? Salah satunya adalah kita belajar modul basic training itu di Cimat, web replika, landing page. Ya, di sini yang jadi host domain saya, pemateri juga domain kita. Nah, ini fanpage manager, Google My Business diajarin sini. Langsung praktek, langsung mereka bisa membuat langsung punya Google My Business, langsung punya web replika, mereka senang sekali, gratisan di rumah. Sekarang sudah ada yang ngasilin, udah yang 400, ada yang 800 BV. Masya Allah, 14 hari sekarang udah masuk, muter lagi. Bagian mereka yang sudah ikut kelas ini, akhirnya kemarin Selasa langsung diundang juga hari Selasa. Oke. Nah, ini yang akan kita adakan besok Senin dengan istri saya, Bu Triana, dengan Bu Galuh, dengan Mas Edo. Ya, ini yang sudah selesai yang lalu, kita hari Senin sampai tanggal 10 Mei. 2 hari sekali, jadi Senin nanti ketemu lagi Rebo. Jadi Selasa biar sponsornya ngajarin untuk mengasah yang didapat hari Senin. Itu 1 jam aja. Biasanya saya adakan sore, tapi karena ini mendekati buka, takutnya yang Indonesia Timur keburu ketabrak buka puasa. Kita bikin jam 1 siang, sampai jam 2. Seperti itu ya. Jadi, ini kelas bisnis training online 14 hari. Semua udah disiapin. Trainingnya juga udah disiapin sama tim trainer. Kita enak banget, kita tinggal bawain aja, niru aja. Di sini kan bisnis tiru ya. Kalau di kampus kita niru nggak boleh. Di sini wajib niru. Niru aja sama Bupati Miguel ya kan. Sama tim-tim trainer dengan Bang Heri. Walaupun mereka ya domain saya, tapi saya belajar, nggak ada masalah. Sekarang open-minded. Extreme open-minded, kita harus open-minded, nggak ada lintas begini, ya. Nah, kita juga bisa di Facebook Group Live seperti ini, yang Pak Raji yang minggu lalu Dokter Nila ya, minggu depan ini guru kita ya, Pak Santoso ya. Hari Rabu Pak Raji. Oh hari? Rabu. Rabu besok Pak Raji. 29 ya. Ya? 29 besok. Oh 29. Hari Rabu. Hari Rabu. 20.30. Masya Allah. 20.30 Pak Raji. Oke. Karena 30 beliau kembali ke Kuala Lumpur. Oh. Keberkahan buat kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, doakan untuk Pak Raji, doakan si Indonesia untuk kesehatan beliau ya. Ya, sangat berjasa buat kita semua. Jadi kita doakan, kirimin Fatihah untuk beliau setiap malam. Ini webinar Zoom, kita bisa buat seperti ini. Ya, webinar Zoom dengan upline Anda bisa seminggu 2 kali ya, dengan upline CA. Banyak insight-insight baru, wawasan baru tentang bangun di sini. Nah, terutama buat teman-teman yang nemu orang bagus, buatlah video call seperti itu supaya memang terasa sekali kehadirannya. Jadi justru Anda semakin kreatif di sini. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Keahlian menjual, keahlian sponsoring. Kita udah punya tim sekarang. Ini yang ketiga adalah membimbing atau servicing. Oke, saya minum dulu ya. Sorry, vitamin C-nya masih ada soalnya. Jadi untuk jaga, kita perlu VCO, propolis. Saya suka sekali madu. Madu ini enak sekali. Modul lain, saya coba ini karena perpaduan ada 5-in-1-nya. Jadi saya minum madu setiap sahur sama buka tadi, saya bikin air hangat, kasih madu, makan kurma, habis itu makan bakso tadi. Jadi, madu dengan air hangat, itu mantap ya, kita pakai produknya ya supaya kita jangan fokus ke coronanya, virus, tapi kita fokus juga ke diri kita ya, kita jaga, kita fokus ke perlindungan diri untuk benar-benar kita juga cerdas ya dalam menghadapi ini dengan menjaga fisik ya, seperti itu. Oke, yang ketiga membimbing atau service, kita membimbing orang lain. Membimbing teman-teman adalah keahlian yang menurut saya harus latihan ya, karena membimbing itu butuh yang namanya kata-kata yang saya
di kaset saya nyata saya ngambil jurusan yang namanya ngambil S2, S3 yang judulnya adalah saya menjadi jurusan saya ambil fakultas SABAR. Sabar. Ini kan punya grup 10 ada 100 karakter di bawahnya. Jadi kita belajar tentang buku-buku saya tentang leadership, tentang kepemimpinan. Banyak juga buku-buku yang saya baca di atas lebih ke people. Ya, people development, bagaimana memahami orang lain, bagaimana membuat orang bahagia, senang gitu ya. Artinya itu penting sekali. Ya, membimbing ya atau service. Di bisnis digital network marketing pada dasarnya bisnis melatih orang. Ya, artinya di mana peran Anda sebagai pemimpin wajib memberi bimbingan pada tim dan organisasi jaringan Anda. Kegiatan itu tadi dikatakan 50%, 30%, 20% bimbing. Artinya kegiatan Anda sponsoring dan memberikan servis pada mereka untuk memberi konsultasi, bimbingan, arahan, sebagainya itu 50 tambah 30 kan 80. Nah, 20% Anda masih menjual, melayani pelanggan. Ya, intinya adalah bisnis kepemimpinan yang ada unsur menjual. Gitu loh. Jadi kita belajar tentang memahami people. Orang akan berpartner dengan Anda bertahun-tahun. Ya, Sayyidina Ali mengatakan bukan berapa banyak teman kamu, tapi berapa lama kamu berteman. Saya dengan Om Miguel udah lebih hampir 10 tahun ya, dengan Pak Rifai lebih dari 15 tahun, saya dengan Pak Santoso, Pak Sumaryanto, dengan Pak Raji udah 15 tahun lebih. Dan itu ya alhamdulillah. Artinya seperti sekarang dengan COVID-19 ini tidak menghalangi kita, malah kita jadi lebih akrab, sering ketemu di langit ya. Kita nggak ketemu di bumi. Nah sekarang cara mengedukasi mereka, mengedukasi atau memberikan pendidikan kepada mereka, karena ada orang yang sangat awam di sini, sehingga kita perlu mengedukasi supaya dia ngerti bahwa ini bisnis jaringan digital. Ya, artinya mereka wah saya gaptek sebagainya. Kalau Anda sekedar teori saja, tell me and I forget. Katakan pada saya, maka saya akan lupa. Tingkatan edukasi yang lebih tinggi, memberi contoh. Show me and I remember. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan ingat. Tapi tingkatan yang paling tinggi adalah libatkan mereka. Involve me and I understand. Libatkan saya dan saya akan mengerti. Kalau Anda perhatikan dari dulu, 10 tahun yang lalu sebagainya, biasanya kalau ada saya, ada samping saya ada Pak Rizal. Ada saya, ada Sarip Marikar waktu itu. Ada saya, ada saya misalnya katana ada yang saya bimbing misalnya ada Pak Arianto seperti itu. Jadi kita selalu kemana-mana bawa murid. Jadi disitulah melibatkan contoh seperti sekarang Obo nggak selalunya saya. Sekarang sudah Emerald saya, Diamond saya sudah bisa bikin Obo sendiri. Saya latih mereka untuk awalnya jadi moderatorin kita, lama-lama dia sudah bisa jadi presenternya di situ. Jadi itu cara melibatkan. Termasuk training. Mereka bawakan training sudah mulai bisa. Follow up. Biasanya perhatikan saya kalau follow up, ada hukum ABC kan dulu. Advisor, breed, customer. Nah, disinilah letak edifikasi jalan. Edifikasi, konsultasi, teachable. Ya kan? Sama unity. Itu adalah sistem di sini. Artinya apa? Edifikasi adalah sesuatu yang kita beri. Edifikasi berasal dari kata edify, artinya menghormati, respect, borrow power, membawa kekuatan pihak ketiga. Karena kita belum sukses, kita gunakan pihak ketiga. Saya gunakan Pak Santoso, Pak Karta, Pak Sumaryanto saat itu. Saya belum berhasil. Lihat Pak Santoso, lihat Pak Sumaryanto, lihat Pak Karta, jangan lihat saya. Saya cuma jadi B, bridge di situ. Advisor itu apa yang saya sebagai konsultannya. B-nya saya bridge. Terus C-nya adalah customer atau domain saya yang baru ini. Sehingga saya kawinkan istilahnya. Begitu di ruang tamu, ini upline kita yang sudah berhasil begini, saya gitu. Jadi waktu upline saya ngomong, saya diam. Jadi dia memberi kekuatan saya, ikuti Henry. Dia semangat sekali. Dia begini, gini. Akhirnya apa? Saya dikasih kekuatan, sehingga domain saya akhirnya percaya sama saya. Kan nggak lucu. Lu mesti percaya sama gua ini udah berhasil. Garing kan, itu norak mengedifikasi diri sendiri gitu ya. Itu nggak boleh. Kita edifikasi kita kasih ke orang lain. Teachable, kita nurut aja. Ya, nurut sama pelatih kita. Saya sebenarnya bukan hebat-hebat banget. Saya cuma orang yang nurut saja.
Pak Mehmet, dia nurut sama Pak Rifai. Jadi karena nurut aja, modal nurut aja. Teachable, ya, teachable 100%. Oke. Ya, jadi tingkat edukasi gitu. Tunjukkan pada saya, ini yang tadi market, ini. Duplikasi. Jadi kegiatan tertinggi dalam bisnis networking ada duplikasi. Ya, duplikasi terjadi di jaringan akan bertumbuh dengan cepat, teman-teman. Jadi perkembangan itu karena duplikasi. Duplikasi bukan hanya karena fisik aja, tapi tingkah laku kita, emosi kita, bahkan cara dandan kita, apapun kadang mereka tiru gitu. Ya, saya nyisirnya ke sini dia ikut, rambutnya dijabrikin, gini kayak Tintin, ngikut semua. Jadi kadang-kadang yang jelek kadang nggak ikuti, bahayanya duplikasi ini. Nah, syarat menjadi leader yang berhasil dalam bisnis networking, yaitu Anda harus tumbuh dan berkembang. Kalau kita nggak tumbuh, siapa yang mau ikuti kita? Pastikan kita tumbuh. Kita baca buku. Ya, saya nggak suka baca buku. Tapi, ya itu salah satu di langkah ke-7 kita suruh baca buku. Ya sudah, saya baca aja kan gitu. Untuk menciptakan kebiasaan aja. Lama-lama saya kayak ditampar oleh buku kita, akhirnya bertumbuh. Dilatih, diarahkan. Kamu jangan gini, Hen. Kamu gini, iya Pak, Nur. Akhirnya kita bertumbuh. Diasah, digosok begitu. Akhirnya downline kita meniru kita. Seperti itu. Ya. Karena kalau kita bergerak, tim kita juga akan bergerak. Tim kita bergeraknya pelan, mereka diem. Nah, kalau kita kencang, baru dia bergerak. Nah, duplikasi adalah seperti ini, teman-teman. A meniru B. A itu meniru B. Kemudian B melakukan C dengan bimbingan A. Nah, tadi saya sudah contohkan di hukum ABC tadi. Saya melakukan dengan D seperti itu. Ya, duplikasi. Sekarang prinsipnya adalah suatu yang sederhana lah. Duplikasi dalam sistem selangkah demi selangkah dengan benar sehingga akan jadi pemimpin berikutnya. Sebenarnya kita akan mencari calon pemimpin berikutnya sebenarnya. Ya. Jadi Anda berjuanglah mati-matian dengan suatu kata yang namanya duplikasi. Dengan digital, ini duplikasinya tambah luar biasa. Penjualan dulu saya 400 BV ada sulit gitu. Sekarang istri saya bisa 5.000 BV sendiri. Karena apa? Duplikasinya kenapa? Perkara mudah akhirnya dengan apa? Dengan Facebook Ad misalnya. Dari segi penjualan nih, dari selling ya. Dari pembangunan bisnis juga seperti itu dengan Obo WA. Ini serentak se-Indonesia. New app-nya luar biasa. Ya. Jadi satu kata yang paling penting Anda pikirkan adalah ini bisa ditiru nggak? Sederhana. Saya bilang kalau kecanggihan ini bisa ditiru nggak? Gitu. Ya kan seperti itu. Jadi selalu yang sifatnya sederhana. Seperti jangan berpikir digital, saya gaptek. Kalau kamu tekadnya kuat, akan ketemu jalannya. Tapi orang yang tekadnya nggak kuat, ketemu jalannya pun malas. Kuncinya punya tekad yang kuat. Kenapa nomor 1 cita-cita? Supaya Anda ngundang, presentasi, apa nggak malas gitu. Ya, salah satunya teknik Anda membangun jaringan bisnis ini, frontlining Anda sponsori 5 frontline, daftar nama Anda, bergabung, akhirnya berkembang, sama dengan Anda sedang membangun saluran pipa kekayaan Anda. Kemudian aliri dengan produk. Jadi bisnis kita ini adalah membangun jalur-jalur distribusi. Ya, bangun saluran pipa kekayaan Anda, kemudian aliri dengan produk. Itu prinsipnya. Anda bisa 1000 BV, ada 1000 orang melakukan 1000 BV, ada 1 juta BV. Penghasilan Anda di atas 1 juta, 100 juta lebih itu teman-teman. Ya kan, menjual sedikit kali banyak. Maka omset Anda kan sangat besar di jangka panjang ya. Jadi penting sekali teman-teman bahwa Anda bangun di sini harus mulai membangun dengan sistem ya. Anda bekerja dengan sistem, maka someday sistem akan bekerja dengan Anda. Ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mau benar-benar punya kehidupan yang bebas, ya, Anda memiliki urutannya pertama, Anda nemu asiknya dulu di sini. Ya, mungkin karena produknya, mungkin karena lingkungannya, Anda bisa kembang sehingga Anda nemu asiknya. Kemudian cari ritmenya. Ini diapain nih organisasi saya? Ini saya udah pintar menjual lewat online nih. Biar saya tambah berkembang bisnis seperti apa? Oh, begini cara bimbing orang. Lama-lama belajar nih dari pembimbing kita. Ritmenya kita tahu. Berikutnya baru profit. Insya Allah kalau udah nemu ritmenya, ya bisa apa kalau udah nemu ritmenya gampang. Kalau belum nemu ritmenya ya main piano ya susah. Stevie Wonder, Indra Lesmana, main piano gampang. Anda udah nemu ritmenya. Kita sama bangun di sini juga sederhana. Anda bisa bangun 3 kaki, diamond, Anda crown ambassador. Berikutnya setelah Anda lulus di ini, Anda bangun grup samping, emerald, Anda jadi senior.
Anda sudah nemu ilmunya, tinggal copy paste aja di kaki 678 Royal. Nggak yang sulit. Sulitnya di mana? Yang sulit adalah bukan bisnisnya. Yang sulit tuh Anda, yang sulit tuh kita, manusianya. Yang sulit di situnya. Jadi yang sulit bukan bisnisnya, tapi orangnya yang kadang-kadang membuat rumit. Jadi yang pertama, cari asiknya dulu. Oke? Cari asiknya, apa yang bikin asik? Yang kedua, nemu ritmenya. Tahu ketukannya nih, kalau udah ketemu ketukannya, enak. Yang ketiga, profit. Nah, kalau Anda sudah growth Crown Ambassador, PLC, penghasilan dari 50, 100 juta, udah profit. Dan akhirnya ultimate goal kita adalah kita ingin freedom. Freedom, bebas dari rasa takut, keuangan, waktu, sehingga Anda punya banyak untuk waktu untuk ibadah. Anda bisa tolong banyak orang. Yang Anda pikirkan adalah umat bagaimana mereka punya kehidupan yang sejahtera. Bukan karena kalau Michael Obama mengatakan bahagia kalau Anda sendiri itu bukan bahagia. Bahagia dengan membahagiakan orang lain. Itu ultimate. Ya. Oke, bagi Anda yang terima kasih. Bagi Anda yang mau bertanya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya. Saya doakan teman-teman sehat semua, keluarganya terlindung dari mara bahaya, dan doakan juga keluarga saya semoga sehat semua, bisa menjalani Ramadan dengan khusyuk, mendapatkan ridha Allah, diampuni segala dosa, dan kita dapatkan jannahnya Allah. Ya, jadi teman-teman, refleksi di saat kita Ramadan ini bukan berarti kita diam, kita melakukan satu refleksi diri supaya benar-benar kita bisa bangkit setelah COVID-19, kita malah menjadi pribadi yang berbeda.